Elisa baru keluar dari kamar mandi dengan handuk yang meliliti tubuhnya. Elisa membuka lemari mencari baju yang akan dia pakai untuk pergi kuliah. Baskara yang duduk bersandar di bau ranjang bangkit dari ranjang ketika melihat Elisa baru keluar dari kamar mandi. "Sayang, kamu yakin hari ini kuliah? Kondisi kamu kan lagi hamil. Kalau kenapa-kenapa gimana?" tanya Baskara. Sebenarnya dia ragu mengizinkan Elisa kuliah, apalagi kondisi istrinya yang tengah hamil muda. "Iya, aku mau tetap kuliah, Mas. Kondisi aku juga baik-baik aja, walau masih kadang-kadang mual, Mas," ujar Elisa sambil memasang baju dan celananya. Baskara menarik pinggang Elisa merapat ke tubuhnya. Dia mencium dan mengendus leher istrinya. Elisa hanya diam dengan kelakuan Baskara tanpa ada penolakan. "Nanti pas jam istirahat kamu ke ruangan aku ya. Kamu jangan terlalu banyak aktivitas," ujar Baskara menyingkirkan rambut Elisa yang terurai menutupi wajahnya. "Iya, nanti ke ruangan Mas," ujar Elisa memeluk suaminya. Dia mencium aroma tubuh Baskara dalam-dalam, bau maskulin yang akhir-akhir ini membuat dia candu. Baskara membukakan pintu mobil untuk Elisa. "Hati-hati jalannya, takut kepleset," ujar Baskara. "Mas, kenapa gak masuk mobil?" tanya Elisa. "Tunggu kamu masuk ke kampus dulu baru aku masuk mobil," ujar Baskara. Elisa berjalan ke kampusnya. Dia berbalik ke belakang menatap Baskara yang masih setia berdiri memperhatikan dirinya. Pria itu tersenyum ke arah Elisa. Walau jarak mereka sudah jauh, tapi tetap Elisa bisa melihat suaminya yang tersenyum. Setelah memastikan istrinya sudah masuk ke dalam kampus, Baskara membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalam. Dia mulai mengendarai mobil tersebut ke parkiran kampus. Elisa yang hendak masuk ke kelas berpapasan dengan Manda yang keluar dari kelas. Elisa, udah baik kan lo? Udah masuk kuliah aja," ujar Manda. "Sudah baik kan kok, gue cuma kecapean aja kemarin," ujar Elisa bohong. Manda hanya manggut-manggutkan kepalanya. "Maaf ya Elisa, kemarin gak bisa ngantar lo ke rumah sakit. Soalnya pas gue ngejar lo yang digendong Pak Baskara, mama gue nelpon, papa gue masuk rumah sakit karena penyakit jantungnya kambuh," ujar Manda terlihat sedih. Elisa mengusap punggung sahabatnya itu lembut seakan memberikan semangat. "Terus keadaan papa lo gimana?" tanya Elisa. "Sudah baik kan, tapi ya itu masih dirawat di rumah sakit," ujar Manda. "Yang sabar ya Manda, semoga papa lo cepat sembuh," ujar Elisa. "Amin ya Allah, makasih doanya ya," balas Manda. Mata kuliah dengan dosen telah selesai. Saat ini Elisa tengah menuju ruang Baskara. Pasalnya sejak tadi handphone Elisa berisik dengan isi pesan Baskara yang memintanya untuk segera datang ke ruangannya. Begitu masuk, Elisa langsung duduk di pangkuan suaminya, mengalungkan tangan di leher Baskara. "Cup!" Elisa mencium bibir Baskara singkat, membuat pria itu tersenyum lebar yang biasanya istrinya tidak mau memulainya duluan. Baskara merapikan rambut yang menutupi wajah istrinya. "Mulai nakal ya sayang," ujar Baskara mencubit pipi Elisa karena gemas. "Gak apa-apa kalau nakalnya sama suami," ujar Elisa dengan tertawa kecil. "Sayang, aku memutuskan kamu untuk berhenti kuliah atau kamu ambil cuti dan kuliah online di rumah. Aku juga sebentar lagi mau resign jadi dosen di fakultas ini karena sudah tidak sanggup lagi bolak-balik dari kampus ke tempat perusahaan papa. Otomatis aku tidak bisa mengawasi kamu lagi bila kuliah. Kamu juga kuliah dalam kondisi hamil seperti ini membuat aku sangat khawatir. Kita tidak tahu kapan dan di mana bahaya itu mengancam bayi dalam kandungan kamu. Untuk yang satu ini menurut denganku," ujar Baskara menatap manik indah istrinya. "Iya, kalau itu yang terbaik untuk aku dan bayi kita," ujar Elisa memeluk Baskara. Pria itu membalas pelukan istrinya dan mengusap bau Elisa lembut. Lelaki terbaik tahu bagaimana menghargai dan memperlakukan seorang wanita dengan baik, terlebih lagi bila wanita tersebut istrinya. Beruntung Elisa mendapatkan Baskara yang memiliki sifat lembut dan penyayang pada orang yang dicintainya.
dan Baskara pria yang terbaik karena bisa menerima kekurangan dan kelebihan istrinya. Walau istrinya yang terbilang masih seperti anak kecil, dia tetap sabar menghadapinya. Jangan banyak menuntut pasanganmu untuk sempurna, karena Allah memasangkanmu untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan pasanganmu masing-masing. Ayo kita pulang, pasti kamu capek, perlu istirahat kan? Ujar Baskara. Elisa bangun dari pangkuan Baskara. Pria itu meraih tangannya istrinya dan menggenggamnya lembut. Mereka berdua keluar dari ruangan Baskara. Elisa memeluk lengan suaminya di depan mahasiswa yang lain. Semua orang menatap iri dan juga menganggap Elisa beruntung mendapatkan suami seperti Baskara yang galak tapi bersifat lembut dengan Elisa. Merasa diperhatikan oleh para mahasiswa di koridor membuat Elisa memiliki sebuah ide agar mereka iri dan juga menyatakan Baskara hanya miliknya. Elisa berhenti melangkahkan kakinya membuat Baskara yang menggenggam tangan istrinya juga terhenti. Pria itu mengangkat satu alisnya menatap Elisa. "Mas, aku mau digendong. Kaki aku pegel jalan terus," ujar Elisa dengan nada manja. Baskara langsung menggendong tubuh mungil istrinya dan berjalan menuju ke parkiran. Elisa menatap ke belakang dan menjulurkan lidahnya pada mahasiswa yang lain seakan mengejek. Sekarang semua harus tahu karena dia istri dosen. Orang-orang yang menatap tingkah Elisa yang terbilang masih seperti anak kecil hanya terkekeh geli. Baskara memiliki sifat pendiam, tegas dan dewasa berbanding terbalik dengan Elisa yang manja, mulutnya tidak bisa diam dan sikapnya masih seperti anak kecil. Perpaduan dua orang yang saling bertolak belakang namun bisa menerima satu sama lain. Elisa menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Pria itu tersenyum tipis mengusap kepala Elisa lembut dan tetap fokus menyetir. Gadis itu memejamkan matanya yang mungkin karena dia mengantuk. Baskara meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat dan satu tangannya menyetir. Elisa perlahan membuka matanya, dia menatap ke arah suaminya. "Kenapa bangun? Tidur lagi, nanti aku bangunin kalau sudah sampai rumah," ujar Baskara. "Mas, aku mau beli cemilan, persediaan cemilan di rumah habis," ujar Elisa mengerucut bibirnya. "Nanti aja ya, kamu pasti capek. Setelah aku ngantar kamu pulang, aku ke supermarket buat beliin cemilan kamu," ujar Baskara. "Gak mau, aku mau ikut. Kamu gak tahu cemilan apa yang aku suka," ujar Elisa. Baskara hanya bisa menghela nafas. Istrinya ini benar-benar keras kepala, tidak tahu bahwa dirinya khawatir. Mobil yang dikendarai Baskara putar arah menuju supermarket terdekat. Elisa memeluk lengan suaminya erat dengan senyuman yang terbit di wajah cantiknya. "Makasih mas, udah mau turuti permintaan aku," ujar Elisa dengan senyuman yang paling ceria. "Besok-besok gak mau lagi turutin keinginan kamu," goda Baskara. "Ih, mas nakal," ujar Elisa mengucuckan bibirnya maju. "Kenapa bibirnya dimajuin kayak gitu? Mau minta dicium? Sini, aku cium," ujar Baskara memajukan bibir hendak mencium Elisa dengan cepat. Gadis itu mendorong bibir Baskara. Halo Novlers, semua jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivitaloka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya dan upload dengan konsisten. Ketemu lagi di episode selanjutnya. See you next time. Bye bye.